1 hour later. Berlokasi dekat dengan pusat kota Banjarbaru, Universitas Borneo Lestari hadir menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Berawal dari Akademi Analis Kesehatan Borneo Lestari pada tahun 2008 dan Sekolah Tinggi Farmasi Borneo Lestari pada tahun 2013 yang berkembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari pada tahun 2015. Keduanya kemudian resmi bergabung menjadi Universitas Borneo Lestari atau yang dikenal dengan UNBL pada tahun 2022. UNBL kini memiliki 100 lebih dosen dan tenaga pendidik dengan ribuan mahasiswa serta alumni yang telah terserap di dunia kerja hingga luar Kalimantan. Tersedia 3 fakultas dengan 9 program studi yang bisa menjadi pilihan untuk mewujudkan impian, mulai dari diploma hingga pendidikan profesi. Fakultas Farmasi terdiri dari program studi D3 Farmasi, S1 Farmasi, dan pendidikan profesi apoteker. Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Teknologi terdiri dari program studi D3 Analis Kesehatan, S1 Gizi, dan S1 Administrasi Rumah Sakit. Tidak hanya bidang kesehatan, UNBL memperluas cakupan bidang ilmu dengan adanya Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang terdiri dari program studi S1 Ilmu Hukum, S1 Manajemen, dan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 4 program studi di UNBL telah terakreditasi baik sekali oleh LAMPTKes, yaitu Pendidikan Profesi Apoteker, S1 Farmasi, D3 Farmasi, dan D3 Analis Kesehatan. Selain itu, program studi S1 Administrasi Rumah Sakit juga telah terakreditasi dengan predikat baik. Pembelajaran di UNBL didukung dengan banyak laboratorium, agar mahasiswa bisa secara nyata menerapkan teori ke dalam praktik, melakukan penelitian, dan mengembangkan keilmuan. Sebagai satu-satunya universitas swasta di Kalimantan yang memiliki program studi pendidikan apoteker, UNBL telah memiliki laboratorium Objective Structured Clinical Examination dan Computer-Based Test untuk menunjang proses uji kompetensi profesi apoteker. Selain fasilitas akademik, Klinik Pratama Borneo Lestari didirikan UNBL untuk memberikan layanan kesehatan gratis bagi mahasiswa. Klinik ini sekaligus menjadi tempat praktik di bawah pengawasan profesional. Klinik Borneo Pratama Lestari telah bekerja sama dengan BPJS dan terbuka melayani masyarakat umum. Untuk melahirkan pribadi profesional dan berdaya saing, UNBL melakukan kerjasama hingga ke tingkat internasional dengan memberikan kesempatan mahasiswa merasakan atmosfer belajar di luar negeri melalui program pertukaran mahasiswa. And I'm from Borneo Lestari University. I'm so happy that finally I can get a chance to learn here. UNBL juga mengembangkan kreativitas mahasiswa melalui berbagai kegiatan, mulai dari penelitian hingga seni. Keberhasilan di masa depan ditentukan oleh ketepatan memilih hari ini. Siapkan diri mengabdi pada masyarakat. Universitas Borneo Lestari menjadikan pribadi beradab, berilmu, dan beramal. A few moments later. A man will die, but not his ideas. Happy nation, living in a happy nation. Well, the people understand and dream of perfect match situation. Lean to sweet salvation. For the people, for the good, for mankind brotherhood.
Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan mengenai peraturan perundang-undangan tentang izin edar, pengadaan, dan informasi sediaan farmasi dan pangan. Topik ini sangat bagus untuk dibahas karena kami sebagai calon farmasian harus mengetahui bagaimana suatu produk itu bermutu, bermanfaat, dan berimpact kepada masyarakat. Adapun anggota kelompok 3 hari ini yaitu ada Kevin, Vita, Nadia, Yulita, Nurul Hikmah, Syifa Nuramadani, Talita, Naswa, Safira, Eka, Esther, Garissa, Prisna, Salvina, Ervina, dan Ije. Produk farmasi dan pangan harus aman, bermutu, dan bermanfaat. Banyak kasus peredaran produk ilegal yang membahayakan masyarakat. Regulasi diperlukan untuk perlindungan kesehatan masyarakat. BPOM memiliki kewenangan pengawasan izin edar, penandaan, dan iklan. Regulasi izin edar dan penandaan dibuat agar masyarakat hanya menerima produk yang telah melalui evaluasi, keamanan, dan mutu sebelum dipasarkan secara luas. Tanpa peraturan ini, masyarakat berisiko mendapatkan produk ilegal, palsu, atau bahkan berbahaya. Perlindungan konsumen melewati sistem perizinan dan pengawasan yang ketat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang landasan hukum utama. Dasar hukum yang menjadi landasan utama ialah undang-undang. Di sini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Fokus utama undang-undang ini adalah meningkatkan layanan kesehatan primer, meratakan akses dan kualitas rumah sakit di seluruh Indonesia, memperkuat ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, serta memberikan perlindungan hukum yang baik bagi teman-teman. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang pangan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai segala aspek pangan, mulai dari produksi hingga distribusi, dengan filosofi utama untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan nasional. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, di mana undang-undang ini mengatur berbagai aspek perdagangan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup perdagangan dalam negeri, luar negeri, perdagangan di perbatasan, standarisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, serta perlindungan dan pengamanan perdagangan. Selanjutnya, Peraturan Pelaksana Nomor 72 Tahun 1998 terdapat beberapa aturan teknis, yaitu Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2018 mengatur pedoman pendaftaran obat tradisional meliputi persyaratan mutu, keamanan, dan juga khasiat obat. Selanjutnya ada Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2017 mengatur pengawasan pemasukan obat dan juga makanan impor agar memenuhi standar keamanan dan mutu. Yang terakhir, Permenkes Nomor 1176 garis miring Menkes garis miring per garis miring 8 garis miring 2010 mengatur notifikasi kosmetik memastikan produk aman, bebas bahan berbahaya. Jadi ketiga peraturan ini memperjelaskan Peraturan Pelaksana Nomor 72 Tahun 1998 dalam menjamin mutu, keamanan, dan juga pengawasan produk farmasi serta alat kesehatan di Indonesia. Baik, selanjutnya definisi izin edar. Izin edar adalah persetujuan dari BPOM agar produk dan
dapat diedarkan secara resmi. Tujuannya menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk sebelum dipasarkan. Adapun pihak yang wajib memiliki izin edar BPOM adalah pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor atau mendistribusikan produk seperti makanan, minuman, kosmetik atau obat tradisional, suplemen dan obat-obatan. Contohnya industri farmasi, industri pengolahan, importer obat, kosmetik atau suplemen kesehatan. Untuk nomor izin edar ditandai dengan kode seperti untuk obat dalam negeri diawali dengan kode 3 huruf dan 12 angka, contohnya DKL, lalu dilanjutkan dengan 12 angka. Untuk D nama dagang, G generi. Untuk huruf kedua yaitu jenis obat seperti B untuk obat bebas, T untuk obat bebas terbatas, K untuk obat keras, P untuk psikoterapi, dan N narkotika. Lalu untuk huruf ketiga adalah obat asal obat, yaitu obat produksi dalam negeri, I untuk impor, E untuk keperluan ekspor, dan K untuk keperluan khusus. Untuk pangan impor diawali dengan BIPUM RI lalu diikuti oleh 2 huruf dan 12 digit angka. Contohnya BIPUM RI, ML, lalu angka selanjutnya. Untuk kosmetika diawali dengan kode 2 huruf dan 11 digit angka. Untuk N yaitu notifikasi. Untuk huruf selanjutnya A untuk Asia, B untuk Australia, C untuk Eropa, D untuk Afrika, dan E untuk Amerika. Selanjutnya kita masuk pada prosedur perolehan izin edar. Ada 4 poin penting. Yang pertama ada pengajuan dokumen registrasi. Tahap ini merupakan tahap penting di mana semua perusahaan harus membuktikan kelayakan produknya untuk dipasarkan ke masyarakat. Dimulai dari data keamanan, khasiat, dan mutu produk. Dokumen yang diajukan bukan hanya surat keterangan, tetapi juga hasil penelitian, studi klinis, dan juga laporan pengujian stabilitas produk. Ini merupakan dasar bagi BPOM untuk memberikan penilaian bagi suatu produk. Kemudian yang kedua adalah label dan informasi produk. Penting untuk memastikan bahwa label tidak mengandung klaim yang menyesatkan dan berlebihan, dan mencantumkan informasi wajib seperti komposisi nilai gizi, tanggal kadaluarsa, dan identitas dari produsen. Kemudian yang kedua ada evaluasi oleh BPOM. Tahap ini merupakan penentuan keamanan suatu produk dan efektif untuk digunakan oleh masyarakat. Pemeriksaan kelengkapan dan uji laboratorium dilakukan untuk mendeteksi potensi bahaya seperti cemaran mikroba dan juga kandungan bahan kimia yang berbahaya. Mekanisme evaluasinya, BPOM menggunakan sistem e-registrasi online untuk mempermudah proses ini, di mana perusahaan dapat memantau status dokumen dan hasil evaluasi secara real time. Selanjutnya akan disampaikan oleh Esther. Selanjutnya yang ketiga yaitu penerbitan izin edar yang berisi nomor izin edar atau kode registrasi. Ini adalah izin resmi untuk menjadi penanda legalitas produk jika memenuhi syarat administrasi dan teknis. Nomor izin edar yang diterbitkan akan memiliki kode unik, misalnya MD makanan dalam negeri, ML makanan luar negeri, GBL dan DBL untuk obat. Yang keempat, masa berlaku izin edar, yaitu poin ini menekankan bahwa izin edar bukanlah izin permanen, melainkan lisensi yang harus diperbarui seperti 5 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, kita masuk ke penandaan produk atau labeling. Label produk merupakan identitas penting yang melekat pada kemasan. Label bukan sekadar hiasan. Menurut regulasi seperti BPOM, label wajib memiliki
memuat informasi dasar untuk keamanan konsumen yang bertujuan memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan bagi konsumen. Ada beberapa yang wajib dicantumkan dalam label, yaitu nama produk, cara penggunaan, komposisi, dosis, nomor izin edar, nama dan alamat produsen, serta tanggal kadaluarsa. Adapun beberapa larangan yang terdapat dalam label yaitu klaim berlebihan, contohnya seperti tanpa efek samping. Itu dilarang karena dapat menyesatkan konsumen. Adapun bahasa asing serta pernyataan medis tanpa dasar ilmiah. Nah, selanjutnya kita akan membahas informasi dan iklan produk. Yang pertama, harus sesuai data ilmiah dan izin edar. Informasi produk farmasi harus berdasarkan data ilmiah. Tujuannya untuk membantu tenaga kesehatan dan pasien memahami manfaat serta resiko obat. Yang kedua, tidak boleh mengandung klaim penyembuhan, yang dimana iklan itu harus objektif, berbasis fakta, tidak menyesatkan atau menjanjikan hasil yang luar biasa tanpa bukti. Yang ketiga, ada pengawasan oleh BPOM dan Kemenkes, yang dimana itu harus memiliki izin edar yang terkait dari lembaga tersebut. Nah, aku ada tambahan nih. Informasi dan iklan produk juga bisa melalui media penyiaran, yaitu ada TV atau audio, yang dimana yang menayangkan iklan harus mematuhi regulasi penyiaran dan standar program siaran. Dan di sini juga ada dasar hukum, yaitu ada Permenkes nomor 1176 garis miring Menkes garis miring per garis miring 8 garis miring 2010. Dan ada contohnya juga nih, yang dimana penarikan iklan suplemen dengan klaim yang menyesatkan. Sekarang kita masuk ke dalam pengawasan produk yang akan dijelaskan oleh teman kita di sini. Jadi yang pertama adalah lembaga pengawas, yaitu BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang berwenang dalam pengawasan obat, makanan, kosmetik, dan suplemen kesehatan agar aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Tugas dan kewenangannya ada registrasi dan izin edar, yaitu sebelum produk beredar di pasaran. Terus ada inspeksi atau sarana produksi dan distribusi untuk memastikan penerapan standar seperti CPOB, CPOTB, dan CPKB. Selanjutnya ada safety produk dan pengujian laboratorium, yaitu untuk menjaga keamanan mutu dan khasiat produk. Pengawasan iklan dan promosi agar tidak menyesatkan atau mengandung klaim berlebihan. Selanjutnya ada penegakan hukum administratif seperti peringatan, penghentian sementara, recall, hingga pencabutan izin edar jika ditemukan pelanggaran. Selanjutnya ada edukasi masyarakat melalui kampanye cek klik atau kemasan label izin edar dan kadaluarsa agar konsumen lebih cerdas memilih produk. Yang kedua adalah Kementerian Kesehatan atau Kemenkes untuk mengawasi aspek promosi, pelayanan, dan kebijakan penggunaan produk kesehatan di fasilitas kesehatan. Tugas dan kewenangannya yaitu mengawasi pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan produk agar sesuai standar keselamatan pasien. Selanjutnya ada menyusun kebijakan dan regulasi teknis mengenai keamanan dan penggunaan obat, alat kesehatan, serta kosmetik. Selanjutnya ada melakukan penilaian dan pengawasan promosi kesehatan, termasuk iklan produk yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Yang keempat, ada koordinasi dengan BPOM untuk pengawasan pasca edar, efek samping obat atau farmakovigilans, dan tindak lanjut recall produk. Selanjutnya ada melakukan pembinaan tenaga kesehatan
yaitu BPOM dan Kemenkes. BPOM berfokus pada aspek izin edar, mutu, dan keamanan produk sebelum dan sesudah beredar. Sementara Kemenkes lebih banyak mengatur promosi serta penggunaannya di fasilitas kesehatan. Keduanya saling berkoordinasi agar produk yang beredar aman dikonsumsi masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin. Oke, kita selanjutnya masuk ke dalam kegiatan pengawasan. Ini terdapat 3. Yang pertama adalah pre-market control atau sebelum produk beredar, merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum produk tersebar di pemasaran, yang dimana tujuannya untuk memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Selanjutnya yang kedua, kita masuk ke dalam post market control atau setelah produk beredar, dilakukan setelah produk beredar di pasaran guna memantau kesesuaian produk yang dijual dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah penarikan atau recall produk yang melanggar ketentuan, merupakan tindakan mengeluarkan atau menarik produk dari peredaran karena terbukti melanggar ketentuan seperti mengandung bahan yang berbahaya, tidak memenuhi standar, atau menimbulkan efek yang merugikan bagi konsumen. Nah, selanjutnya pada slide ini kami akan membahas tentang sanksi atas pelanggaran. Jadi, sanksi atas pelanggaran itu terbagi menjadi 2, yaitu sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Yang termasuk dalam sanksi administratif yaitu peringatan tertulis, kemudian penghentian sementara kegiatan produksi atau distribusi, kemudian pencabutan izin edar. Selanjutnya ada sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pangan, dapat dikenai denda hingga 2 miliar sampai hukuman penjara selama 10 tahun. Contohnya, pada tahun 2022 terdapat kasus suplemen ilegal tanpa izin edar yang pada akhirnya ditarik dari pasaran oleh BPOM. Produk tanpa izin edar dianggap ilegal dan dapat disita oleh BPOM. Pelanggaran berat seperti klaim palsu atau penandaan menyesatkan dapat dikenai sanksi administratif, pencabutan izin, hingga pidana sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Selanjutnya adalah peran tenaga farmasi. Memastikan produk memiliki izin resmi, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan obat atau pakan yang aman, menolak informasi yang menyesatkan secara etika profesi, berperan aktif dalam pelaporan produk mencurigakan ke BPOM. Mari kita simpulkan pada materi ini. Yang pertama ada izin edar menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk farmasi dan pangan. Yang selanjutnya adalah penandaan dan informasi yang benar melindungi masyarakat dari produk ilegal. Kemudian pengawasan BPOM menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. Dan yang terakhir ada kepatuhan terhadap regulasi adalah bentuk tanggung jawab etika profesi farmasis. Demikian presentasi ini kami sampaikan. Terima kasih banyak telah menyimak presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3, 1, 2, 3, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus bersemangat, jadi fokus bersemangat. Kelompok 3, terima kasih.
merupakan produk. Nah, label merupakan. Selanjutnya kita masuk pada prosedur. Bersemangat, jadi fokus bersemangat. Terima kasih. Saatnya sudah akhir tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.